Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Emilia Sari M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Takhrijul Hadits. Yang terhormat teman-teman yang sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Nama saya Aisyah Nadilah, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah, program pendidikan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Takhrijul Hadits, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Takhrijul Hadits. Adapun hal-hal yang akan saya jelaskan dalam video ini ialah yang pertama, apa yang dimaksud dengan Takhrijul Hadits. Yang kedua, apa saja yang melatar belakangi pentingnya penelitian hadis. Yang ketiga, apa saja objek dan tujuan penelitian hadis. Dan yang keempat, apa saja langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penelitian sanad. Baiklah, kita langsung saja ke video selanjutnya. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan mengenai apa itu Takhrijul Hadits. Dr. Mahmud At-Tahan menjelaskan bahwa kata at-takhrij menurut pengertian asal bahasanya berarti berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu. Kata takhrij sering dimutlakkan pada beberapa macam pengertian, yaitu al-istinbat, at-tadrib, dan at-taujih. Selanjutnya, pengertian Takhrijul Hadits terbagi menjadi 5 butir, di mana kelima butir ini biasa digunakan oleh para ulama hadis. Yang pertama, mengemukakan hadis dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh. Yang ketiga, ulama hadis mengemukakan berbagai hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis, berbagai kitab atau lainnya yang susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri atau para gurunya, temannya, atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dan para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan. Selanjutnya, butir ketiga ialah menunjukkan asal-usul hadis dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para mukharijnya langsung. Lalu yang keempat, mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya atau berbagai sumbernya. Lalu yang terakhir, menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai sebab-sebab pentingnya melakukan Takhrijul Hadits. Yang pertama ialah untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seluruh riwayat hadis yang akan diteliti. Dan yang terakhir, untuk mengetahui ada atau tidak adanya syahid dan mutabi pada sanad yang diteliti. Maksud dari syahid di sini ialah periwayat tingkat pertama, yakni tingkat sahabat Nabi. Sedangkan mutabi adalah periwayat yang bukan setingkat dengan sahabat Nabi. Pembahasan selanjutnya mengenai latar belakang penelitian hadis. Yang pertama, hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Apabila kita meyakini bahwa hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, maka perlulah penelitian terhadap hadis tersebut, terutama pada hadis ahad, agar terhindar dari dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan benar atau tidaknya berasal dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi, Rasulullah SAW pernah melarang penulisan hadis. Lalu Nabi Muhammad SAW juga pernah memperbolehkan untuk menulis hadis. Perbedaan pendapat ini maksudnya perbedaan kebijakan ini menimbulkan berbagai perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan para sahabat pada saat itu. Walaupun ada beberapa sahabat Nabi yang menulis beberapa hadis Nabi saat belajar dengan Nabi, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan lain sebagainya.
Namun bukan berarti catatan para sahabat itu sepenuhnya lengkap dan sudah dikonfirmasi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka perlulah dilakukan penelitian untuk mengetahui sanad dan kualitas hadisnya, apakah sampai kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak. Lalu yang ketiga, timbul berbagai pemalsuan hadis. Pemalsuan ini terdapat beberapa motif kepentingan seperti kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Jadi dengan maraknya pemalsuan hadis pada masa sahabat dulu, maka perlulah dilakukan penelitian hadis untuk mengetahui kualitas sanad suatu hadis. Lalu yang keempat, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu lama. Proses penghimpunan hadis ini mulai marak pada sekitar 3 Hijriah, sekitar pertengahan 3 Hijriah. Jarak yang cukup jauh sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan jarak yang cukup jauh itu, maka diperlukan penelitian yang seksama untuk menghindarkan diri dari penggunaan dalil hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Lalu poin yang kelima, jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode beragam. Dan yang terakhir, telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, ialah mengenai objek penelitian hadis. Objek penelitian hadis terdiri dari 2, yaitu sanad hadis dan matan hadis. Lalu tujuan penelitian hadis. Tujuan pokok penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun dari segi matan, adalah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Dalam penelitian sanad, bagian-bagian sanad yang diteliti ialah yang pertama, nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan. Lalu yang kedua, lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan. Misalnya, sami'tu, akhbarani, an, dan anna. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah kegiatan penelitian sanad hadis. Secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu melakukan al-i'tibar, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya, lalu menyimpulkan hasil penelitian sanad. Yang pertama, melakukan al-i'tibar. Al-i'tibar adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenis. Menurut istilah ilmu hadis, al-i'tibar berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk sesuatu hadis tertentu. Yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain, akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak untuk bagian sanad dari sanad hadis dimaksud. Gunaan i'tibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya, dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus mutabi atau syahid. Dilanjutkan kemudian dengan pembuatan skema sanad. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan skema sanad ialah yang pertama, jalur seluruh sanad, yang kedua, nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, lalu yang ketiga, metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Pada skema sanad ini dituliskan nama-nama periwayat berikut dengan lambang-lambang periwayatan masing-masing periwayat dalam sanad. Selanjutnya, nomor 2, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya. Di sini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama, kaidah kesahihan hadis sebagai acuan. Kaidah kesahihan sanad sebagai acuan. Unsur-unsur dari kaidah kesahihan sanad adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sanad hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari mukharijnya sampai kepada Nabi. Lalu yang kedua, seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat adil dan dobit. Dan yang ketiga, hadis itu jadi sanad dan matannya harus terhindar dari kejanggalan, syuzuz dan cacat, ilat. Dari ketiga butir tersebut dapat diurai menjadi 7 butir, yakni yang 5 butir berhubungan dengan sanad dan yang 2 butir berhubungan dengan matan. Berikut ini dikemukakan uraian butir-butiran dimaksud. Maksudnya, yang pertama berhubungan dengan sanad, yaitu 1, sanad bersambung. Yang kedua, periwayat bersifat adil. Yang ketiga, periwayat bersifat dobit. Yang keempat, terhindar dari kejanggalan, syuzuz. Dan yang kelima, terhindar dari cacat, ilat. Lalu yang berhubungan dengan matan,
Yang pertama, terhindar dari kejanggalan, syuzuz, dan yang kedua, terhindar dari cacat, illat. Baiklah, pada poin yang kedua, segi-segi pribadi periwayatan diteliti. Yang pertama, ada kualitas pribadi periwayat. Kualitas pribadi periwayat untuk periwayat yang akan diteliti ialah yang pertama, adil. Kemudian ia beragama Islam. Maksud saya pembagian adil dalam ilmu hadis ialah yang pertama, dia beragama Islam, dua, mukallaf, yang ketiga, melaksanakan ketentuan agama, dan yang keempat, memelihara muru'ah. Seluruh ulama sependapat untuk menjadikannya sebagai salah satu kriteria sifat adil. Arti muru'ah ialah kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan. Hal itu dapat diketahui melalui adat istiadat yang berlaku di masing-masing tempat. Lalu, segi-segi pribadi periwayatan yang diteliti ialah kapasitas intelektual periwayat. Periwayat yang kapasitas intelektualnya memenuhi syarat kesohihan sanad hadis disebut dengan periwayat yang dhabit. Ada beberapa pendapat ulama mengenai istilah kata dhabit atau makna dari kata dhabit ini. Namun perbedaan itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, periwayat yang bersifat dhabit adalah periwayat yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya dan mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalkannya itu kepada orang lain. Lalu yang kedua, periwayat yang bersifat dhabit ialah periwayat yang selain disebutkan dalam butir pertama di atas, juga dia mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalkannya itu. Kita lanjutkan ke poin ketiga, tentang meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya, mengenai sekitar al-jahar wa ta'dil. Jahar wa ta'dil ini ialah kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis tersebut. Namun maksud berisi celaan di sini bukan berarti mencari-cari ketercelaan seorang. Dalam ilmu hadis, jahar wa ta'dil ini diperlukan untuk mempertimbangkan hubungan seorang periwayat dengan riwayatnya, apakah dapat diterima atau tidak dapat diterima riwayat hadis yang mereka sampaikan. Ulama telah mengemukakan syarat-syarat bagi seorang yang dapat dinyatakan sebagai al-jahri wal mu'addil. Yang pertama, syarat-syarat berkenaan dengan sikap pribadi, yakni bersifat adil, tidak bersikap fanatik terhadap aliran atau mazhab yang dianutnya, dan tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk terhadap periwayat yang berbeda aliran dengannya. Lalu yang kedua, syarat-syarat yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, dalam hal ini harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, terutama yang berkenaan dengan ajaran Islam, bahasa Arab, hadis dan ilmu hadis, pribadi periwayat yang dikritiknya, adat istiadat, al-urf yang berlaku, dan sebab-sebab yang melatar belakangi sifat-sifat ulama yang tercela yang dimiliki oleh periwayat. Yang saya jelaskan ini ialah mengenai syarat-syarat seorang al-jahri wa mu'addil atau ulama yang ahli di bidang kritik para periwayat hadis. Lalu kita lanjutkan pada poin keempat, hal mengenai penelitian pribadi periwayat dan metode periwayatannya ialah persambungan sanad yang diteliti. Jadi dalam penelitian ini ialah meneliti apakah sanad tersebut bersambung atau tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu bisa dilihat atau di buku mulai dengan membuat skema sanad dan menuliskan lambang-lambang metode periwayatan. Kemudian selanjutnya mengenai penelitian terhadap syaz dan illah. Maksudnya di sini ialah meneliti mengenai hal-hal yang janggal atau yang cacat pada sanad hadis, sehingga dapat diketahui kualitas dari sanad hadis tersebut. Baiklah, kita lanjut ke poin selanjutnya mengenai langkah-langkah kegiatan penelitian hadis.
yaitu menyimpulkan hasil penelitian sanad. Adanya natijah dan argumen. Hasil penelitian yang dikemukakan harus berisi natijah atau konklusi. Dalam mengemukakan natijah harus disertai argumen-argumen yang jelas. Semua argumen dapat dikemukakan sebelum ataupun sesudah rumusan natijah dikemukakan. Isi natijah untuk hadis yang dilihat dari segi jumlah periwayatannya mungkin berupa pernyataan bahwa hadis yang bersangkutan mutawatir, dan bila tidak demikian maka hadis tersebut berstatus ahad. Untuk hasil penelitian hadis ahad, maka natijahnya mungkin berisi pernyataan bahwa hadis yang bersangkutan berkualitas sahih atau hasan atau dhaif sesuai dengan apa yang telah diteliti. Bila perlu, pernyataan kualitas tersebut disertai dengan macamnya. Misalnya dengan mengemukakan bahwa hadis yang diteliti berkualitas hasan lil ghairihi. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai persoalan mengenai takhrijul hadis. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Apabila jawaban saya ada yang keliru, tolong dikritik dan diberikan saran. Untuk yang sudah menonton sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.